Ini seru loh, Gus. Ah, Bahasnya ya. Kita betul. hebat. Betul. Terus saya mikir semalam, Hmm. kira-kira enaknya aku pakai kostum apa gitu. Beneran deh. Karena kan like, kekuatan super. Oke, Like superhero baiklah. gitu Ya, kan. betul. Harusnya kita tadi pakai ini ya, kacamata Iya. gitu ya. Betul. Oke, baik. Ya. Karena apa ini? Ya, karena apa ini? Heeh. Mungkin karena kan saya orang yang berdekatan dengan anak-anak ya gitu. Jadi kayaknya Mbak Elsa nawarin biar kalau jadi guru di kelas 1 supernya apa, di kelas 2 apa, Oke. mungkin gitu kali ya. Masya Iya. Allah, menarik Ustazah. Karena memang tidak sedikit Ya. dan tidak banyak juga. Jadi ya emang ini tergantung dari individunya Iya, masing-masing ya betul Mitra banget. Muslim. Tapi sekarang itu banyak orang yang merasa dirinya rapuh, merasa dirinya itu bukan apa-apa, bukan Iya, siapa-siapa betul. dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mungkin mengatakan ini adalah krisis identitas ya, yang memang dialami oleh ya karena Ustazah pasti ini kan sama anak-anak kan dan lain sebagainya. Kerasa nggak sih hal yang demikian? Kita gali dulu masalah-masalah dulu ya, Gus. Baik. Saya nyapa dulu kalau gitu ya. Boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim dimanapun Anda berada. Semoga hari ini Allah berikan syafaat, berikan maghfirah, berikan seluruh kebaikan untuk kita. Dan ini kan akan menjadi sinar kehidupan kita dari Jumat ini dengan Al-Kahfi hingga Jumat yang akan datang. Amin. Nah, karena kekuatan super maka saya bilang sinar itu kan itu penting ya. Yes. Nah, kita harus tahu tadi itu Mbak Fe mengatakan berarti saya bisa bilang begini, harus ada pembanding yang tepat kalau kita mau lihat ketika kita ini hebatnya di mana, ketika kita lemahnya di mana. Tapi kalau setiap saat kita merasa itu lemah terus berarti ada masalah dalam diri kita kan. Wong Allah itu ngasihnya loh dengan segala macam kelebihan manusia itu beda banget dengan makhluk lain. Tadi saya baru bahas tuh di kelas 3. Oke, Allah tuh punya keragaman makhluk. Kita ini termasuk apa? Kita ini termasuk manusia. Apa kelebihan manusia? Ini mereka juga bisa. Kita itu punya otak yang otaknya bisa mikir, Ustazah. Tapi kalau binatang itu hanya bisa dipakai kalau dia lapar ya dia nyari makan. Oke, good. Itu kan. Nah, artinya kekuatan kita itu dimulai dari menumbuhkan pikiran-pikiran positif kan begitu kan? Kalau pikiran kita selalu negatif, Allah loh persangkaan sama seperti persangkaan hambanya. Kalau kamu benar-benar merasa Allah itu sayang, maka ketika sehari ini kamu dikasih kesempatan melakukan kebaikan, maka kita akan menjadi orang yang terbaik kan gitu. Tapi kalau misalnya Allah itu kenapa kok gini ya, kasih saya hidup juga duit pas-pasan aja, teman juga nggak begitu baik sama saya tuh kan. Allah itu melebarkan seluruh rahman dan rahimnya untuk kita, hanya saja kita kadang-kadang yang terlalu ciut, terlalu sempit untuk melihat itu. Bahkan saya selalu bilang begini, mulai dari tubuh kita, ujung rambut sampai ujung kaki kita, siapa yang akan membayar? Kalau misalnya kita disuruh bayar rambut kita ini ada waktunya dia harus berguguran karena memang mungkin tidak kuat secara alami Allah kasih itu. Lah kalau dia sama sekali nggak ada yang rontok, bayangkan tumbuh semua kan. Terus gitu ya. Betul, itu yang kadang-kadang saya juga tidak hanya mengajak anak berpikir, tapi saya juga kadang-kadang harus meluangkan satu titik di mana ben aku iki dadi wong ora terlalu ngene-ngene ae rek gitu. Jadi saya harus Hamdia, lihat hari ini kamu dikasih Allah masih lengkap. Di sana itu tiba-tiba saja orang jatuh kemudian kakinya nggak bisa lagi digerakkan. Kemudian kamu keluar lagi, orang itu merasa bahagia lihat di pinggir jalan tapi dia nyapu tapi dengan kebahagiaan. Kamu merasa bahwa mereka itu miskin? Tidak, mereka punya kekayaan yang luar biasa gitu. Nah, jadi hal-hal begitu, maka kekuatan diri kita itu sesungguhnya bisa kita diskusikan dengan diri, dengan segala macam kemampuan kita untuk berkoneksi dengan Allah itu dengan benar dan baik gitu. Masya Allah, baik Mitra Muslim, dan ini membuat kita kalau punya mindset yang tadi seperti kata Ustazah, ada rasa syukur juga dalam tanda kutip ya Ustazah. Nah, apalagi tubuh kita ini kayak kita ibaratnya ngontrak kan, masih di bumi ini. Benar. Kan? It's why I always talk to my student that kita itu
orang yang harus bertanggung jawab itu setelah penuh gitu ya, tubuh kita nanti tidak ada apa-apanya. Ya, Jadi jasa dia betul, aja jasa kan. dia saja. Ketika Yes. kamu membanggakan kulitmu yang putih, kamu membanggakan wajahmu yang mungkin saat ini dikatakan temanmu itu sangat cantik, sangat ganteng, itu tidak ada apa-apanya. Tapi ketika kamu menghiasi seluruh ruhmu yang menggerakkan tubuhmu itu dengan kebaikan, maka jasadmu akan dikenang dalam arti, oh dulu dia itu baiknya begini, ini begini gitu kan. Nah, kalau itu tidak diisi dengan hal-hal, ya sudah, kita mati, dimasukkan di liang lahat, di situ habis, ya sudah habis gitu kan. Gitu. Oke. Dan saya senang banget sama pasangan ini ya, artis selebriti sebenarnya, yang punya anak itu hafiz juga gitu dan lain sebagainya. Dan rupanya juga ganteng gitu. Kim Faas tahu ya, mungkin Mitra Muslim ya dan lain sebagainya. Dan itu sang ibunda dan ayahandanya juga benar-benar kayak kasih tahu gitu, rupa yang ganteng kamu sekarang Allah kasih, itu Allah yang kasih, dan lain sebagainya. Jadi nggak boleh membanggakan hanya secara physically, karena sekarang banyak banget ustazah anak-anak kita gitu ya yang berlomba-lomba jadi sosok viral dan lain sebagainya, dengan tanpa apa ya pemikiran yang cukup panjang. Kita tahu kemarin kasus begitu ya, berhijab tapi melakukan hal yang kurang baik itu dan lain sebagainya, hanya mengejar viralitas. Nah, miris. Saya insya Allah besok kan mau ngisi di salah satu sekolah yang meminta saya untuk bagaimana pola asuh dengan masa era digital ini. Kan saya terpaksa kan akhirnya saya nulis kasus anak SD. Pilihannya luar banyak biasa ya? Dan itu mencengangkan sekali, karena sedih juga beneran. Ya itu juga maaf, ada yang di daerah pelosok, ada yang juga di daerah metropolis. Kemudian sekarang itu yang paling miris adalah ketika ada temannya melakukan hal yang maaf tidak cukup baik, yang memviralkan ternyata malah temannya sendiri kan. Satu circle-nya itu biasanya. And it's really, itu berarti maaf, saya harus bilang moral yang seperti apa coba sekarang yang harus kita benahi, kan banyak banget kan. Dan itu hanya berawal dari satu media saja begini. Sehingga memang kita itu dari orang tua jadi kakak, jadi orang yang lebih bijaksana itu ya kadang-kadang ketegasan kita diperlukan agar tadi itu kekuatan di dalam diri mereka, di dalam diri kita itu akhirnya muncul menjadi satu hal yang itu membentengi kita karena Allah Ta'ala gitu ya. Jadi kita mau apa, saya selalu bilang, kamu hari ini haus, kemudian kamu tidak punya usaha untuk mencari kehausanmu itu agar tidak haus lagi, berarti kan ada ikhtiar. Lah ikhtiar itu tidak bisa kalau kita tidak minta sama Allah. Kita niat jadi orang baik, sudah menyiapkan uang 30.000, menyiapkan uang 50.000, mau dikasihkan ke pinggir jalan, nggak ketemu orang yang memerlukan itu, sama Allah yang tidak berkenan. Mungkin kita harus bercermin lagi itu harta haram atau tidak, itu kemudian nanti baik atau tidak. Makanya nyambung kepada Allah itu kekuatan terbaik, dan karena kita nyambung sama Allah, maka cara menggunakan akal kita yang berbeda dengan makhluk lain itu yang harus lebih positif. Oke, baik Mitra Muslim, Masya Allah ya. Ini baru segmen pertama loh, pembahasannya udah dalam ini Us ya. Iya, manusia kan soalnya unik banget Mbak. Betul. Hari ini kita alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk baik gitu. Besok kalau kita nggak hati-hati bisa kepleset sedikit saja, masalah gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Oke, next deh di segmen yang kedua. Kalau ini kita pingin nyebur bareng-bareng sih segmen yang kedua ya. Kita gali deh kekuatan super Anda itu apa sih? Oh iya betul. Sip, that's good. Dan ini supaya membuat kita semakin juga bersyukur ya, dan apa ya, meminimalisir nggak julid ke yang samping kanan dan kiri. You have to focus on yourself. Yes, of course. Because you are so special. Oke, tapi setelah jeda berikut ini pastinya ya. Istirahat dulu bentar Us. Dan juga untuk Anda Mitra Muslim, kita akan mengundang, silakan untuk telepon 03156245555, WA juga boleh di 0855300938. It's di balik kekuatan super kita pasti juga akan ada ya weakness atau sebuah kelemahan dari kita. Oleh karenanya mau dicari yang kayak gimana nanti setelah jeda berikut
Menarik kalau kita bahas kita hebat punya kekuatan super dalam diri. Tetapi cukup miris kalau kita lihat angka penelitian gitu ya. Karena sekarang para orang tua, parents ini mama papa ya, ayah ibu ya. Jadi nggak cuma ibu. Ini juga memiliki kerentanan punya perasaan negatif yang cukup tinggi sekarang itu. Banyak penelitian ya. Saya nggak detailkan untuk jumlahnya berapa. Dan ini cukup dibahas. Banyak yang mengatakan, there was ini failed parents gitu. Gagal merasa jadi orang tua gagal. Itu entah karena memang working mom, bahkan mungkin ya nggak cuma yang bekerja aja gitu, yang bekerja dari dalam rumah, yang punya pekerjaan domestik gitu kan. Itu juga punya perasaan-perasaan itu sekarang. Nah sekarang mungkin tugas ustazah nih meyakinkan bahwa kalau mereka itu sebenarnya hebat, punya kekuatan super gitu loh. Kalau dari lini orang tua tidak merasa fight dalam kehidupan bagaimana ini, kemudian dia menyalurkannya kepada next generation anaknya. gitu. Ya, betul ya. Makanya kita juga gini, kita harus fair ya dengan diri sendiri ya. Di dalam diri kita pasti ada kekuatan dan kelemahan. Kemudian kalau mau melihat kekuatan kita, jangan lihat kekuatan orang lain. Itu yang perlu gitu ya. Jadi mama papa di rumah, ayah bunda, kalau misalnya kita pengen bahwa pola asuh kita yang kita terapkan itu sudah baik dan benar, maka jangan lihat pola asuh orang lain, itu yang penting. Karena apa? Belum tentu anak kita diasuh dengan pola asuh orang lain itu sama efeknya nanti gitu ya. Tetapi saya bisa menawarkan begini, kalau pengen membandingkan diri dengan pola asuh, bandingkan dengan pola asuh yang sudah ada dalam Quran. Satu, mau pilih seperti Nabi Nuh yang kemudian ayahnya seorang yang sangat baik, ibunya tidak cukup baik, maka hasil anaknya seperti apa? Cek dulu. Kemudian apakah seperti para imam yang alhamdulillah Allah memberikan itu kan pasti ada rahasia yang luar biasa ya. Betul. Para imam mulai dari Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi dan semuanya itu adalah orang-orang yang dibesarkan dengan single parent. Kalau misalnya kondisi kita saat ini sedang single parent, maka pilih pola yang mana? Pilih pola yang mana itu kan. Yang penting di situ. Karena ketika kita memilih itu hanya perbandingannya sesama yang ada di sekitar kita, kita sama-sama belajar kok. Maka kita harus menumbuhkan bahwa saya masih punya potensi besar untuk bisa meniru gaya pola asuhnya Ali bin Abi Thalib, gaya pola asuhnya ini karena apa? Itu yang jelas sudah kelihatan generasinya gitu kan. Real gitu. Nah, sehingga mencari kelebihan di dalam diri kita itu memang harus bagian ini ternyata saya dapatnya itu tahun sekian ya. Saya dulu waktu SMP tuh kayaknya nggak iso apa-apa gitu. Ternyata saya bisa nulis di usia begini. Padahal ini sudah usia saya sudah punya 3 anak. Kemudian ya maaf, media sosial kan banyak sekali yang juga positif gitu kan. Kemudian mencoba bikin masakan-masakan sederhana dan itu ditonton oleh orang banyak dan itu inspiratif, itu juga kekuatan. Bisa jadi salah satu, mama itu menemukan ini ternyata baru usia ini loh nak, mama selalu belajar. Papamu juga begitu, ternyata papamu waktu itu maaf temperamennya begini, tapi ketika ada begini maka papamu menjadi orang yang sangat sabar. Itu semuanya proses. Sampai detik ini mama dan papa itu berproses, maka kamu di saat usia yang anak-anak jangan pernah berhenti mencari sesuatu yang ada dalam dirimu sebagai kekuatannya nanti. Itu bisa enak ngomong sama anak itu. Dan kita juga akhirnya tidak bisa. Allah punya ngasih potensi kita itu luar biasa. Maka saya jangan mandek ketika anak saya tidak bisa dengan pola asuh begini, maka saya harus begini, maka begini. Anak saya kok nggak patuh sama sekali sama saya. Apa ya? Dan itu akhirnya membuat kita lebih semangat belajar, bukan mengutuk diri sendiri, bukan meratapi nasib, bukan kemudian menyalahkan sekitarnya gitu kan. Bukan sampai tetangga-tetangga, ya memang itu kan gak anak itu atau enggak ya, enggak bisa. Kita akan fokus lagi pada diri kita karena mengeluarkan kekuatan dalam diri itu adalah sebuah potensial yang insya Allah tidak bisa diminta orang lain. Mbak V, kamu itu punya potensi. Mbak V itu ya kemampuan komunikasinya begini, kemudian ini pasti Mbak V nanti kalau bikin begini akan begini. Saya menyarankan saja. Tapi ketika Mbak V tidak bergerak di situ, siapa yang kemudian bertanggung jawab? Ya Mbak V sendiri, bukan saya dong gitu. Dan mungkin potensi yang dilihat orang lain itu pun nggak akan bisa teraktualisasi ya Ustazah dalam kehidupan nyata. Betul. Karena kita yang punya kendali. Orang lain mungkin melihat kelebihan kita di situ, tapi kita juga sudah saya
saya memang punya di situ, tapi pada titik ini kayaknya saya masih harus belajar begini kan gitu. Gitu. Oke. Ini sebenarnya cukup menjawab pertanyaan dari WhatsApp ini. Oh, sudah ada kah? Bu Sri juga punya anak kelas 2 SD. Dan gimana sih cara meyakinkan atau menumbuhkan dulu deh bahwa setiap orang punya kekuatan. Karena anak saya ini sering tidak percaya diri. Ya. Oke. Baik. Di anak usia 2 SD maka sesungguhnya keragaman potensi itu masih sangat samar ya, dalam arti saya bilang sangat samar. Dia mau lebih ke motoriknya juga kadang-kadang dia lebih tertarik dengan yang ini, intinya dia masih pencarian. Sehingga memang ragam dari seluruh kemampuan itu harus kita kenalkan. Nah, ini kemarin itu begini loh. Nah, kamu ternyata bisa loh jadi anak sabar itu begini, maka gunakan kesabaranmu itu untuk begini. Oh, tulisanmu ternyata bagus, maka begini. Enggak apa-apa, itu disediakan dulu menu kayak nasi padang begitu. Berjajar banyak. Sekarang kamu pengen menikmati yang mana, besok menikmati yang mana. Tetapi satu hal, kalau tidak percaya diri kan berarti dia merasa belum menguasai yang dia punya kan. Sehingga ada waktu di mana, nak, kamu kayaknya paling tepat itu di sini. Coba kita latih ini dalam waktu 1 bulan. Kalau misalnya memang ternyata itu yang membuatmu sangat-sangat nyaman untuk melakukannya, itu baru yang kita akan lanjutkan menjadi utama. Kemudian pendampingnya lagi. Karena multiple intelligence, kamu kalau baca di psikologi kan sekarang bukan multiple intelligence hanya 8, sekian belas, dan bahkan karena pandemi maka banyak sekali intelijensi yang tidak pernah kita kira muncul tumbuh gitu. Sekarang karakteristik dari seseorang itu sekarang beragam banget, macam-macam. Betul banget. Tapi ini cukup kita mengingatkan juga ya Mitra Muslim, jangan sampai self diagnose terus melangkahnya dengan sendiri. Jadi memang harus ada yang ahli juga ya, Bus. Betul. Ya itu paling enak kita punya komunitas memang. Betul. Minimal komunitas itu ya yang harus nyari yang setara setara dalam arti begini. Oh, anak saya begini. Ibu itu juga melihat lebih ke visinya ke depan. Maka saya coba kalau ketemu di sekolah misalnya, Bu, saya punya pengalaman begini apa begini. Oh ya, kalau nyambung ya lanjutkan. Kalau tidak ya kita coba cari yang lain. Oke. Bu Harini sih ini juga menyapa melalui YouTube kita. Terima kasih. Pak Abi juga ini. Abi Raffi. Baik. Pak Abi sih. Alhamdulillah masih sehat ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Untuk Bapak. Suara Muslim Tuban ya. Semoga pecinta Suara Muslim di mana saja juga sama. Begitu juga kru penyiarnya juga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Oke, ada yang bergabung ya. Baik. Ada Pak Muhammad dari Krian. Baik, langsung saja kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak V. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga Allah selalu memberkainya. Amin. Monggo Pak. Salam hormat kagem Ustazah. Salam ukhuwah untuk Bapak juga dan keluarga. Alhamdulillah. Cuman kami yang semakin hari semakin mendekat untuk Allah menutup mata. Tidak itu. Namanya lansia, Ustazah. Jadi hanya ingat Allah saja. Bismillah. Jadi yang Ingin terbaik. Berdoa mudah-mudahan Ustazah juga diberi usia yang panjang, yang manfaat berakhir dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Begini Ustazah, saya punya unek-unek. Saya itu selalu dikejar-kejar dosa. Kadang-kadang mimpi-mimpi indah. Anak-anak saya itu merasa jengkel melihat saya, tingkah laku saya. Karena anak menantu apalagi ya. Sehingga di tengah-tengah keluarga itu tidak seperti baiti jannati. Jadi selalu menyimpan rasa rasa keputusasaan menghadapi tingkah laku saya ini. Nah, mohon solusinya Ustazah. Saya sudah hampir 7-8 tahunan setelah purna itu diberi kesempatan Allah untuk taubatan nasuha. Nah, mohon solusinya, padahal kami sudah ritual
mohon maaf saya tidak menabur pesona bunga arum. Cuma saya kasihan melihat anak-anak saya. Ketiga-tiganya itu laki-laki, Ustazah. Sehingga kami sendiri tidak ada kecocokan terhadap anak mantu yang tidak sesuai dengan ajaran kami umpamanya. Itu kami menegurnya tidak berani kalau tidak melalui suami. Nah, suaminya kadang-kadang itu salah paham. Ini mohon solusinya, Ustazah. Tidak ada manusia yang sempurna, Ustazah, kan begitu. Betul. Hanya Allah, kebesaran milik Allah. Mohon solusinya, Ustazah. Bagaimana tentang diri saya ini kok selalu dikejar-kejar dosa. Takut masa lalu nanti di akhirat bagaimana saya, begitu Ustazah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mungkin bahasnya nanti. Oke. Baik. Take a deep breath. Oke, take a breath. Baik Pak, semoga nanti mungkin saya hanya bilang insya Allah saya hanya akan berbagi, tapi bisa jadi kalau bisa menginspirasi monggo, tapi kalau ya ini adalah pengalaman, semoga bisa diambil hikmahnya. Siap, gitu ya. siap. Oke, tapi nanti ya sabar dulu Bapak Muhammad, stay tune ya, ditunggu Mitra Muslim. Tetap bersama kami dalam program Mozaik. Terima kasih untuk Pak Muhammad yang sudah bergabung. Ini saatnya membahas Ustazah. Baik. Monggo. Terima kasih Pak Muhammad yang sudah berbagi. Yang pertama saya ucapkan selamat karena namanya Muhammad. Insya Allah nanti Allah akan berikan energi Rasul kita Muhammad kepada Bapak. Amin. Yang pertama, karena nama kita itu juga insya Allah akan membawa kehidupan apa yang akan kita jalani. Itu yang pertama. Yang kedua, puji syukur lagi kepada Allah bahwa Bapak masih bisa menikmati perubahan hijrah yang diberikan Allah. Itu sesuatu yang tidak semua hamba dapatkan. Dan kalau saya kayaknya kalau saya milih gitu ya, dengan usia saya yang 78, maka saya akan lebih fokus saja untuk perbaikan yang sudah dikasih Allah kesempatan itu tadi. Nah mungkin begini Pak Muhammad, ini pengalaman ya, kita dengan anak-anak kita itu kan agak jauh, apalagi usia kita juga jauh, pendidikan yang mungkin diraih oleh anak-anak kita juga sangat berbeda dengan kita. Maka sebagai manusia sebenarnya cukup wajar ketika ada hal yang mungkin bagi kita itu biasa, bagi anak-anak kita itu luar biasa, atau sebaliknya bagi anak-anak itu biasa, bagi kita luar biasa. Nah itu sepertinya adalah satu pertanyaan yang satu persatu dikasih Allah untuk kita bisa jadi jalan kebijaksanaan kita sebagai orang tua Pak Muhammad. Nah sehingga ayo kita yang tadi itu, mari kita husnudzon terus sama Allah, supaya ketika kita husnudzon sama Allah, ya Allah terima kasih karena Engkau telah beri anak-anak yang mengujiku untuk menjadi orang yang lebih bijaksana, gitu ya. Semoga nanti juga misalnya Ananda mendengarkan, dan siapapun, saya juga masih posisinya anak ya. Ada satu video inspirasi yang pernah saya saksikan begini Pak Muhammad. Jadi ketika ayah dan ibu kita itu sudah berusia di atas 70 tahun, kan akan kembali lagi sifat-sifat seperti dulu. Kita mau dipanggil kembali sama Allah dengan kesucian fitrah bayi kita kan gitu. Terus ada yang tanya, si bapak berkali-kali tanya, itu buah apa? Kita sudah, oh itu apel papa. Oh apel. Hanya berapa detik tanya lagi, itu buah apa gitu. Oh apel papa. Kemudian wajah anak itu sudah mulai agak marah gitu. Terus papanya langsung mengingat, dulu saja waktu kamu kecil itu kamu bertanya berkali-kali padaku, lah aku jawab. Pernah saya alami Pak Muhammad. Jadi waktu itu ibu saya juga mau berpulang saat itu. Saya tidak tahu itu hanya Allah yang ini ya. Berkali-kali tanya, kopermu sing mbok gawa ning umroh iku endi? Oleh enggak? Tak pe. Padahal itu sudah saya jelaskan begini. Terus saya ingat kisah itu, maka saya, oh iya, boleh dipakai. Saya akhirnya ya terinspirasi dari situ gitu. Sehingga masya Allah ya itulah. Dan semoga saja kita yang orang tua ini Pak Muhammad punya kesaktian. Wah, kalau kita hari ini temanya kan kehebatan apa yang kita punya, super gitu. Super yang kita punya sebagai orang tua adalah doa kita yang tulus tidak akan pernah tertolak, insya Allah. Sehingga saya selalu bilang, hai anak-anak,
yang tersebut anak-anak dimanapun, kita sudah dewasa sekalipun, kita sudah jadi jenderal, kita sudah jadi apapun itu profesi dunia, kita tetap anak-anak. Maka ketika kita pun menjadi orang tua, jangan pernah sampai ngomong kita itu doanya tidak baik. Betul. Karena apa? Betul. Sumber kekuatan doa kebahagiaan anak itu ada di kita orang tua. Ridha Allah, Ridha Allah, betul. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Jadi Pak Muhammad sedang diberi Allah satu keluasan kesempatan luar biasa untuk mendoakan. Bisa jadi derajat kita diangkat Allah dengan ketulisan kita. Anak-anak kita pun akhirnya nanti akan mengantarkan kita dengan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat, insya Allah. Insya Allah. Tabarakallah ya. Tabarakallah. Dan itu benar banget Ustazah. Iya. Bahkan ada pengalaman gitu. Ya, karena gitu. saya ini kan ya ibaratnya udah punya keluarga sendiri gitu kan ya. Tapi setiap saya punya hajat itu saya selalu ya karena kita nggak serumah lagi ya sama orang tua ya. Orang tua saya di luar kota lagi. Itu saya selalu telepon minta doa beliau. Bahkan saya benar-benar meminta itu mengkhususkan, meluangkan waktu, minta tolong. Misalnya ada hajat saya jam 10 pagi. Minta tolong jam 10 pagi tolong sebut nama saya, doakan saya gitu. Betul. Dan beliau itu ya Masya Allah gitu kan, mitra muslim ya. Jadi di foto dan ini mama di atas sajadah gitu. Dan saya kira kan dengan gitu apa ya, kayak ya Allah kok saya ini juga masih minta doa gitu ya. Ternyata itu satu kebanggaan dari orang tua juga loh, mitra muslim. Betul. Cerita gitu, ya Allah setelah ini masih mau minta doa ke mama itu. Ya, itu satu kebaktian yang mungkin bagi orang tua mungkin it's not simple gitu, tidak. Karena itu istimewa, berarti anakku masih butuh aku, anakku sangat mencintaiku, dan yang paling penting adalah ketika anakku membutuhkan pundi-pundi doaku kepada Allah, itu adalah sentuhan Allah untuk kita semua gitu. Ya Allah. Ya, baik. Jeda dulu aja deh. Jangan kemana-mana ya mitra muslim ya, tetap bersama kami dalam program Mozaik. Tentang orang tua yang itu kayaknya kalau bahas nggak bakal pernah habis sih Ustazah ya. Ya pastinya. Dan mungkin kita ada di satu titik kalau kita sudah dewasa dan memang mengerti akan semua yang sudah dikatakan gitu, baru ngeh ya usia biasanya ya. Betul. Nah, itu alur perjalanan yang kadang-kadang kita agak lupa-lupa gitu ya. Nah itu loh, Allah kasih kekuatan super juga mitra muslim. Nah ini kita juga mau berbagi kekuatan super dengan salah satu mitra muslim kita juga yang cerita nih Baik. Ada temannya yang curhat. Ini mohon maaf identitasnya kita ini dulu ya, samarkan dulu. Tentang suaminya, curhat tentang suaminya nih. Jadi suaminya dulu sebelum menikah itu ibadah sholatnya rajin. Tapi setelah resmi menikah, hari demi hari kayak ada lalainya gitu dengan sholatnya. Teman saya sudah mencoba untuk mengajak suaminya dalam sholat berjamaah, tapi nggak mau. Lantas teman saya ini tanya, pernikahan yang kayak gini masih pantas tah dipertahankan gitu loh. Jadi suaminya juga sudah tidak menafkahi batin juga. Nah mohon sarannya Ustazah, saya harus menjawab seperti apa tentang pertanyaan tersebut, insyaallah. Iya. Sekali lagi kalau saya akan lebih menyarankan untuk melihat kembali sirah dari apa yang sudah diterjemahkan akhlak Quran itu dengan Rasul dan mendidik para sahabat gitu ya. Kalau dalam posisi begini, kita harus memilih dulu pada posisi yang kita dibenturkan. Ketika kita dibenturkan sesuatu yang harus memilih, kita harus milih jadi yang baik atau jadi yang tidak baik. Itu yang pertama. Karena hakikatnya kita manusia pasti pengen kembali kepada Allah dalam kebaikan kan. Maka ketika kita dapat ujian seperti ini, kita tentukan dulu, oke, aku milih jadi orang baik, maka usaha kita harus menuju ke sana. Tapi kalau kita milih, udah nyerah deh, ya Allah sudah, saya nggak baik aja, nggak apa-apa, ya sudah selesai gitu kan. Tapi dalam posisi ini kan kita ingat bahwa ketika kita berjodoh itu kan yang baik dengan yang baik, yang tidak baik dengan tidak baik gitu kan. Bisa jadi saat ini Allah sedang kasihkan satu momen di mana suami kita itu dalam kondisi diuji hal yang negatif, istri yang harus kembali mempositifkan itu. Nah, ketika
jamaah tidak bisa, ketika ini tidak bisa, ibadah merasa turun, maka kalau saya biasanya sih dengan keluarga harus begini, saya tak baik dulu deh. Mungkin ketika saya lebih memperbaiki diri saya, maka saya mungkin tutur kata saya akan dimudahkan untuk bicara, kemudian dilembutkan, kemudian perilaku saya juga akhirnya nyaman untuk dilihat dan seterusnya ya. Itu yang pertama yang mungkin bisa didiskusi dengan teman. Yang kedua, kalau misalnya apakah pernikahan ini dipertahankan atau tidak? Oh, Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita. Maka sambil kita berikhtiar, ikhtiar itu juga harus benar-benar ditata. Maka begini, tidak mudah menyerah. Kita tetap datang kepada Allah dengan istikharah. Karena istikharah itu adalah sesuatu yang diskusi hanya antara kita dengan Allah. Gitu ya. Tidak ada orang lain, tidak ada. Dan ketika istikharah itu jangan pernah kaitkan nafsu kita. Kita hanya benar-benar menyerah kepada Allah bahwa ya Allah, saya ini tanya apakah kebaikan itu untuk saya sampai saat ini dengan begini. Jika engkau memang pasangkan aku dengan seseorang yang mengujiku terus untuk menjadi pelita di dalam kehidupannya, maka saya ikhlas. Dan keikhlasan itu akan menjadikan kita lebih lebar, dada kita lebih lebar, ya, lapang hati kita lebih lebar. Tidak ada yang akan sia-sia ketika kita bersama Allah, karena pernikahan itu urusan kita sama Allah. Misaqan dan perjanjian yang sangat-sangat kuat antara manusia dengan Tuhannya. Oke. Gitu. Ya, dan memang ya kalau ini yang saya pelajari Ustazah, dalam rumah tangga itu ini, tapi ilmu saya masih kecil banget ya Mitra Muslim ya. Tapi memang boleh sharing atau cerita, tapi jangan sampai melibatkan ada orang yang tidak tepat. Ya betul. Harus bilang orang tidak tepat ya. Kalau mungkin Mitra Muslim yang ini tadi bercerita, insya Allah orang yang tepat ya, karena dia amanah bahkan mencari tahu solusinya ke mungkin sosok-sosok yang lain supaya nggak salah ngasih arahan seperti itu. Betul. Itu ya Mitra Muslim. Dan kadang-kadang kalau kita ikhtiar itu kan ikhtiar sekali sudah putus asa, ngono kan Mbak ya. Jadi ikhtiar tuh sampai notok gitu kan. Notok jedok karena kesabaran itu bergerak. Orang sabar itu tidak diam saja. Kita pengen minum tapi diem aja, sabar aku rek ya gak teko-teko. Iya. Airnya masih di dispenser. Itu. Oke gitu ya Mitra Muslim ya. Monggo ini supaya bisa saling menguatkan juga ya. Oke, baik waktu yang terbatas kayaknya. Baik. Balik lagi deh. Kekuatan super kita itu harus menjadi solusi gitu ya. Dan Allah biasanya kan ada kalimat yang nyeleneh kan. Iku lek gak dibenturkan apa kayak sistem kebut semalam kayak gitu loh. Ya apa itu kalau SKS ya. Kalau kita nggak dibenturkan dulu, kadang-kadang kekuatan super kita tidak bisa keluar ya. Tetapi kita jangan nunggu dibenturin itu dulu gitu kan. Dia. Nah, makanya ketika kita tahu bahwa potensi kita begini, misalnya ternyata secara kognitif saya itu kecerdasannya lebih ke angka, saya ini kita akan preteli diri sendiri dulu. Kalau menurut saya observasi diri itu penting. Kemudian ketika kita menemukan satu hal yang ini yang bermanfaat, kayaknya ini yang membuat kamu ini loh gak baik ini, ya itu dulu. Setelah itu kita nanti akan mendapatkan apapun dari Allah. Kalau kita sudah menemukan titik keikhlasan, maka itu bahagia ataupun kesedihan nilainya mungkin akan hampir sama-sama bisa bersyukur kepada Allah. Bukankah itu yang kita inginkan? Nah, mau kita bahagia bersyukur, kita tidak bahagia pun alhamdulillah ala kulli hal, kan gitu kan. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin sama alhamdulillah ala kulli hal, itu doanya para nabi kita ketika diberi ujian. Kita bukan nabi, tapi kita bisa mencontoh, menauladani beliau-beliau agar kita pun akan menjadi jiwa-jiwa yang kemudian kembali kepada Allah menjadi lebih bersih dari sebelumnya. Amin. Terima kasih juga Bu Majid yang stay tune ya mendengarkan kami dalam program Mozaik dan juga Mitra Muslim semuanya. Semoga kita selalu diberikan ini ya keistiqomahan juga ya Ustazah, itu yang selalu kita panjatkan. Keriduan dari Allah dalam setiap kita menjalankan aktivitas juga. Betul. Amin.
Oke, mohon maaf ya Mitra Muslim masih belum bisa angkat telepon lagi karena sudah habis waktunya, udah menit 58. Ustazah, barakallah ya Us. Sama-sama. Masya Allah. Saya masih punya 2 kelas lagi habis ini. Nah, itu dia. Makanya Ustazah nggak bisa kita ini cencang di sini nih. Beliau harus mobile lagi. Mbak Zel juga terima kasih yang sudah bergabung di YouTube Suara Muslim TV. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe share juga Mitra Muslim, video-video bermanfaat dari kami. Oh ya, saya juga mengingatkan boleh juga untuk ke YouTube Mozaik kami. Jadi langsung masuk aja Mozaik. Oh gitu, baiklah saya cek ulang nanti. Ya, nah, di situ juga ada YouTube Short kami dan lain sebagainya, foto-potongan dari narasumber. Oke. Luar biasa. Jangan lupa untuk di subscribe ya. YouTube Semoga lebih Mozaik. Banyak manfaatnya ya. Amin. Saya selalu juga buat Ustazah bermanfaat juga untuk semuanya. Semua kru Suara Muslim dimanapun itu. Oke, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Anda Mitra Muslim yang sudah menemani kita, yang sudah bergabung, yang sudah menyimak, yang sudah mendengarkan, sudah melihat langsung ya di YouTube Suara Muslim TV juga. Sehat selalu untuk Anda dan juga keluarga. Saya Fedelita Putri pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, 88,7 FM Suara Muslim Tuban, dan 97 Mitra FM Batu. Videografer saya ada Yuda Setiawan, produser Elsa Karunisa, di ruang gatekeeper ada rekan Winlaka dan juga Kartika. Saya Fedelita Putri pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata sekali lagi. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Masih jingga ya Allah, dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.